Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Lili. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai pembelajarannya. Manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tidak langsung menjadi besar ya. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran, tinggi, dan berat badan. Kita mengalami pertumbuhan sejak berada dalam kandungan. Setelah kita lahir, pertumbuhan juga berlanjut. Mulai dari bayi, kita tumbuh menjadi balita, lalu anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Setelah lansia, pertumbuhan menjadi terhenti. Kita juga mengalami perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan, seperti perubahan emosi, kematangan fisik, cara bicara, maupun kemampuan berpikir kritis. Contohnya adalah, dulu kita tidak bisa berjalan, kita harus digendong oleh ibu kita ya. Setelah itu kita berjalan merangkak. Setelah merangkak kita bisa berjalan sendiri. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama adalah faktor keturunan atau faktor genetis. Misalnya Andi memiliki rambut keriting, ternyata ibu Andi juga memiliki rambut keriting. Tapi tenang saja ya anak-anak, jika kalian memiliki rambut keriting tapi ternyata orang tua kalian tidak memiliki rambut keriting, bisa saja faktor keturunan kalian berasal dari kakek atau nenek kalian atau keluarga lainnya. Faktor selanjutnya adalah makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan kita. Apa saja makanan bergizi itu? Yaitu 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah karbohidrat. Apa saja karbohidrat? Karbohidrat terdiri dari nasi, kentang, ataupun gandum. Selain karbohidrat, kita juga memerlukan protein. Protein bisa berupa ayam, daging, ikan, maupun tempe. Tempe termasuk protein yang berasal dari tumbuhan. Selain itu, kita juga perlu mengonsumsi buah-buahan karena buah-buahan mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya adalah sayur-sayuran. Di dalam sayur-sayuran juga terdapat zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi anak-anak yang tidak suka makan sayur-sayuran sekarang harus mulai makan sayur-sayuran ya. Nah, yang terakhir untuk pelengkapnya adalah susu. Faktor selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Lingkungan sekitar berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lingkungan yang bersih akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia menjadi lebih baik. Selain itu, ada faktor kebiasaan berolahraga. Dengan berolahraga secara teratur, dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Faktor yang selanjutnya adalah istirahat. Sebagai manusia, kita memerlukan istirahat untuk mengembalikan tenaga agar besok kita bisa bangun dan melakukan aktivitas dengan sehat dan segar. Untuk anak usia sekolah dasar, sebaiknya kalian tidur selama 9-12 jam. Jadi kira-kira kalian harus tidur minimal setengah 9 malam ya. Kalian juga bisa tidur siang. Setelah sekolah online, kalian bisa tidur. Jadi untuk anak-anak yang tidurnya terlalu malam, mulai sekarang kalian tidur sesuai jamnya ya, agar besok kalian bisa lebih sehat, lebih segar untuk mengikuti pembelajaran.
Nah, kalian bisa mencari informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan dengan melakukan wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan. Apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan wawancara? Yang pertama adalah menentukan tujuan atau keperluan wawancara. Tujuan kalian apa sih melakukan wawancara? Nah, yang kedua adalah membuat janji dengan narasumber. Yang ketiga adalah kalian bisa membuat daftar pertanyaan. Apa saja contohnya? Bisa bertanya tentang berapa berat badanku saat lahir, Bu. Lalu, kapan aku mulai merangkak? Kapan aku mulai berjalan, Bu? Jika kalian mewawancari orang tua, berarti narasumber kalian adalah orang tua atau ayah dan ibu. Yang keempat adalah menyiapkan alat-alat untuk wawancara. Nah, kalian sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu kegiatan yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan adalah olahraga dan menari. Kita akan mempelajari gerak tari sederhana. Gerakan tari dapat dibawakan dengan kuat ataupun lemah. Anggota tubuh yang dapat digerakkan saat menari ada tangan, kaki, badan, dan kepala. Ini adalah contohnya. Kita bisa menggerakkan tangan kita ke atas dan ke bawah. Lalu kita gerakkan kaki kita seperti melompat. Anggota tubuh yang digerakkan pada saat melompat adalah kaki. Lalu kita juga bisa menggelengkan kepala kita ke kanan dan ke kiri. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari cara membaca dan menulis lambang bilangan ribuan. Nah, sekarang kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan ribuan. 2354 ditambah 1773. Bagaimana caranya? Caranya adalah menambahkan bilangan atau angka yang memiliki nilai tempat satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Seperti ini. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 5 ditambah 7 sama dengan berapa? 12. 2 kita tuliskan di bawah, 1 menyimpan di atas. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 11. 1 kita tuliskan di bawah dan menyimpan 1 di atas. 1 ditambah 2 ditambah 1 berapa? 4. Jadi hasilnya 2354 ditambah 1773 sama dengan 4127. Nah, sama juga dengan pengurangan. Bilangan yang berada di atas dikurangi dengan bilangan yang berada di bawah. Jadi 5584 dikurangi 3156. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mengurangkan bagian yang berada pada satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Seperti ini. Karena 4 ini tidak bisa dikurangi dengan 6, kita harus pinjam angka 8. Kita pinjam 1, jadi kita coret angka 4-nya menjadi 14. Jadi hasilnya, nah karena angka 8 sudah kita pinjam 1, kita coret, kita tulis angka
7 di atasnya, karena 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, kurangkan angka-angka yang ada di atas ini ya. Nah, angka-angka yang sudah dicoret ini tidak usah dipedulikan lagi. Nah, 14 dikurangi dengan 6 sama dengan berapa? 8. Lalu 7 dikurang dengan 5 sama dengan 2. Nah, yang ini kita tinggal langsung kurangkan. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi hasil dari 5.584 dikurangi 3.156 sama dengan 2.428. Nah, itu tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa senantiasa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.